Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lisnawati dengan NIM 2038020 dari Universitas Pasir Pengarayan Prodi Pendidikan IPS semester 1 akan membuat video pembelajaran tentang Candi Muara Takus. Mata kuliah pengantar ilmu sejarah dengan dosen pengampu Ibu Sisilia Melinda MPD. Latar belakang berdirinya. Candi Muara Takus berada di Provinsi Riau, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar. Asal-usul candi ini masih menjadi misteri hingga sekarang, karena kurang ditemukannya bukti yang kuat terkait dengan candi ini. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-4 dan juga ada yang mengatakan dibangun pada abad ke-7, ke-9, dan ke-11. Namun, kemungkinan candi ini dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi salah satu peninggalan yang menjadi saksi kebesaran Sriwijaya pada masa itu. Penamaan Candi Muara Takus sendiri terdapat dua pendapat yang berbeda. Pertama kali, nama Candi Muara Takus dari nama sebuah sungai kecil yang bermuara di Sungai Kampar. Sungai kecil itu bernama Sungai Takus. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa nama Muara Takus diambil dari dua kata, yaitu muara yang artinya tempat di mana akhir dari aliran sungai. Daerah tersebut bisa berupa laut ataupun sungai memiliki ukuran besar. Dan Takus sendiri diambil dari bahasa Cina, yaitu takuse. Ta dalam bahasa Cina berarti besar, ku memiliki arti tua dan memiliki arti kuil. Jika dirangkai menjadi satu kalimat, berarti sebuah kuil atau candi tua yang berukuran besar dan terdapat pada muara sungai. Di sekitar situs sejarah candi terdapat tembok yang mengelilingi situs candi yang memiliki 74 kali 74 meter. Tembok itu sendiri memiliki tinggi 80 cm dan terbuat dari bebatuan berwarna putih. Di luar tembok juga terdapat tembok yang dibangun dari tanah yang memiliki ukuran 1,5 kali 1,5 km yang memanjang hingga Sungai Kampar kanan. Bangunan Candi Muara Takus terbuat dari perpaduan antara batu bata dan batu sungai. Batu bata berasal dari tanah liat yang berada cukup jauh, yaitu diambil dari Desa Ponkai yang letaknya kurang lebih 6 km dari candi. Kompleks candi ini juga telah diakui UNESCO sebagai salah satu situs warisan sejarah dunia pada tahun 2009 yang lalu. Kompleks candi merupakan bangunan suci di mana pembangunannya diperkirakan berasal dari masa berkembangnya Hindu-Buddha. Candi ini juga merupakan candi tertua yang ada di Indonesia di Pulau Sumatera yang bernuansa Buddha. Hal ini ditunjukkan pada salah satu bangunannya yang berbentuk menyerupai stupa. Stupa sendiri merupakan lambang dari Buddha Gautama. Sehingga candi ini diperkirakan sebagai bangunan dengan kolaborasi antara Buddha dan Siwa, di mana arsitekturnya merupai bangunan candi-candi di Myanmar. Di dalam kompleks Candi Muara Takus terdapat gundukan yang diperkirakan sebagai tempat untuk membakar tulang manusia. Dan di luar situs candi terdapat beberapa bekas bangunan yang sudah tidak berbentuk lagi, yang juga terbuat dari batu bara. Di dalam kompleks Candi Muara Takus terdapat candi, yaitu Candi Mahlihai, Candi Tua, Candi Bungsu, dan Candi Palangka. Perkembangan kerajaan. Jauh sebelum dijajah oleh Belanda pada abad 3,5 lamanya, peradaban di Indonesia diisi oleh beberapa kerajaan yang silih berganti menguasai bumi Nusantara. Di Pulau Sumatera, ada kerajaan Sriwijaya yang pernah begitu jaya pada masanya. Ada banyak sekali kerajaan-kerajaan di Indonesia, namun setelah tumbang kerajaan Sriwijaya, menyisakan banyak penggalan yang kini dijadikan objek wisata sejarah. Salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang sampai sekarang masih berdiri kokoh merupakan Candi Muara Takus. Candi ini adalah candi yang bercorak agama Buddha dan merupakan satu-satunya bangunan di Provinsi Riau. Dahulu, candi tersebut pernah menjadi pusat peradaban dan tempat untuk ritual keagamaan. Anggapan tersebut masih sering menimbulkan perdebatan di kalangan para peneliti dan sejarawan. Karena kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang dan jauh dari kawasan Riau. Candi yang terletak di Riau ini sungguh megah dan bersejarah.
Indonesia mempunyai banyak candi-candi yang megah dan bersejarah. Masyarakat Riau meyakini bahwa Candi Muara Takus merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang fungsinya sangat penting di masa lalu. Hal itu juga diperkuat dengan terlihatnya dari beberapa tulisan dan simbol di sekeliling candi, dan juga merupakan simbol dari puncak kejayaan kerajaan itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang besar dan disegani pada masanya. Candi ini pun digunakan oleh Sriwijaya untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Buddha. Letaknya yang strategis menjadikan tempat persinggahan bagi para pelancong dan masyarakat sekitar pada masa silam untuk mempelajari agama Buddha. Raja-raja yang pernah memerintah. Raja Daputtrahyang atau Sri Jayanasa, Maharaja Sriwijaya pertama yang dianggap sebagai pendiri kedaulatan Sriwijaya. Namanya disebut dalam beberapa prasasti awal Sriwijaya dari akhir abad ke-7 yang disebut sebagai Prasasti-Prasasti Siddhayatra karena menceritakan perjalanan sucinya, mengalap berkah dan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ia berkuasa sekitar perempat terakhir abad ke-7 hingga awal abad ke-8, tepatnya antara kurun 671 Masehi hingga 702 Masehi. Rudra Wikrama. Rudra Wikrama adalah salah satu raja dari Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 yang mengirim dua utusan ke Tiongkok, yang pertama pada tahun 728 Masehi dan yang kedua pada tahun 742 Masehi. Namanya tertulis dalam kronik kitab dinasti Tang Baru dan gelar kerajaannya adalah Ho Mito, yang kemungkinan merupakan kata Amerta dari bahasa Sanskerta. Selama masa pemerintahannya, diperkirakan Sriwijaya meneruskan ekspansinya ke utara sepanjang Selat Malaka dan Tenggara di sekitar Selat Sunda untuk memastikan hegemoni perdagangan. Sri Maharaja Indrawarmadewa atau Sri Indrawarman. Munculnya nama Maharaja Sriwijaya Sri Indrawarman berdasarkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah tahun 718. Dalam surat itu disebutkan dikirim seorang dari seseorang maharaja yang memiliki rempah-rempah dan wewangian serta kapur barus dengan kotanya yang dilalui oleh dua sungai sekaligus untuk mengaliri lahan pertanian mereka dan mengantarkan hadiah untuk khalifah pada waktu itu. Sri Maharaja. Maharaja Wisnu adalah seorang raja dari Wangsa Sailendra yang dipercaya telah berhasil menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Beberapa literatur menyebut tahun pemerintahannya terjadi pada 775 sampai 782. Namun, rentang waktu itu hanya bersifat dugaan yang kebenarannya masih perlu untuk dibuktikan. Dharanindra atau Rakai Panangkaran. Dharanindra atau kadang disingkat Indra adalah seorang raja dari Wangsa Vailendra yang memerintah sekitar tahun 782. Namanya ditemukan dalam prasasti Kalura dengan disertai gelar Sri Sang Ramadananja. Tokoh ini dipercaya telah berhasil melebarkan wilayah kekuasaan Wangsa Sailendra sampai ke semenanjung Malaya dan daratan Indochina. Salah satu pendapat yang dikemukakan sejarawan Slamet Muljana menyebut Dharanindra identik dengan Sri Maharaja Rakai Panunggalan, yaitu raja ketiga Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau yang lazim disebut Kerajaan Mataram kuno. Samarawira. Sri Maharaja Rakai Warak adalah raja keempat Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang memerintah sekitar tahun 800-an. Nama ini ditemukan dalam daftar raja-raja Medang dalam prasasti Mantasya. Salah satu teori yang dikemukakan oleh sejarawan Slamet Muljana menyebutkan bahwa nama asli Rakai Warak adalah Samarawira, yaitu ayah dari Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Samaratungga. Sri Maharaja atau kadang ditulis Samaratungga
adalah Raja Kerajaan Medang dari Wangsa Sailendra yang memerintah pada tahun 792 sampai 835. Tidak seperti pendahulunya yang ekspansionis, pada masa pemerintahannya, Semaratungga lebih mengedepankan pengembangan agama dan budaya. Pada tahun 825, dia menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur yang menjadi kebanggaan Indonesia. Untuk memperkuat aliansi antara Wangsa Sailendra dengan penguasa Sriwijaya terdahulu, Samaratungga menikahi Dewi Tara, putri Darmawestu. Dari pernikahan itu, Samaratungga memiliki seorang putra, pewaris tahta Balaputra Dewa dan Pramodawardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan, putra Sri Maharaja Rakai Garung, Raja kelima Kerajaan Medang. Balaputra Dewa. Sri Maharaja Balaputra Dewa adalah anggota Wangsa Sailendra yang menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya. Sri Udayaditya Warmadewa. Sri Maharaja Udayaditya Warmadewa atau Sri Udayaditya Warmadewa merupakan seorang Maharaja Sriwijaya yang namanya dikenal dalam kronik Tiongkok pada masa dinasti Song sebagai Selihautasi. Sri Chudamani Warmadewa. Sri Maharaja Udayaditya Warmadewa atau Sri Udayatya Warmadewa merupakan seorang Maharaja Sriwijaya. Sri Marawijayatunggawarman. Sri Maharaja Marawijayatunggawarman atau Sri Marawijayatunggawarman merupakan seorang Maharaja Sriwijaya yang namanya dikenal dalam kronik Tiongkok sebagai Selimalapi. Haji Sumatera Bumi. Haji Sumatera Bumi artinya Raja Tanah Sumatera, adalah seorang Raja Sriwijaya yang mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 1017. Sang Rama Wijayatunggawarman merupakan seorang Maharaja Sriwijaya dan dianggap Raja Sriwijaya yang berdaulat terakhir atas wilayahnya. Perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Kerajaan Candi Muara Takus. Perkembangan ekonomi. Sriwijaya melakukan kegiatan perekonomian dengan melewati jalur Selat Malaka, Tanah Gentingkra, dan Selat Sunda yang dulu menjadi urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Sriwijaya juga membangun pelabuhan khusus untuk kegiatan perekonomian antara pulau dan antar kawasan. Dalam sejarah dikatakan bahwa pelabuhan yang dibuat Sriwijaya sangatlah ramai disinggahi kapal-kapal asing. Kerajaan Sriwijaya memperoleh banyak keuntungan dari mengekspor barang-barang berkualitas ke Arab dan Cina. Barang-barang yang diekspor ke Arab adalah kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, rempah-rempah, dan kemenyan. Sedangkan barang-barang yang diekspor ke Cina yaitu gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, cincin kristal, gelas, kapur barus, batu karang, pakaian kapas, cula badak, rempah-rempah, dan obat-obatan. Selain kegiatan ekspor, pajak juga memiliki peran penting dalam perekonomian Kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Sriwijaya akan dikenakan pajak bea cukai. Perkembangan politik. Dalam sistem pemerintahan, Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem monarki atau raja. Pemimpin yang paling terkenal di Kerajaan Sriwijaya yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Balaputra Dewa, dan Sri Sanggarama Wijayatunggawarman. Pada masa pemerintahan Dapunta Hyang, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai wilayah perdagangan internasional dan membuatnya menjadi penguasa maritim di Nusantara. Lalu,
Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya semakin berkembang pesat. Bisa dikatakan inilah puncak keemasan Sriwijaya. Perkembangan sosial dan budaya. Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha dan menganut agama Buddha aliran Mahayana. Mereka tidak menggunakan sistem kasta seperti Hindu. Dengan demikian, hubungan antara raja dan rakyat dapat berlangsung harmonis tanpa dibatasi dengan kasta. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Dalam catatan I Ching menyebutkan bahwa Sriwijaya terdapat lebih dari 1.000 orang pendeta Buddha. Mereka belajar agama Buddha sama seperti yang ada di India, termasuk peraturan dan upacara-upacara yang dilakukan. Kerajaan Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi para pedagang di kerajaan Sriwijaya. Sejak itu, bahasa Melayu digunakan secara luas oleh rakyat yang tinggal di pesisir pantai di wilayah Nusantara. Sriwijaya juga meninggalkan beberapa peninggalan Buddha yaitu Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus. Selain candi, Sriwijaya juga meninggalkan beberapa arca Buddha, antara lain arca Buddha di Bukit Siguntang dan arca-arca Bodhisattva Avalokiteswara. Begitulah rangkuman sederhana mengenai kehidupan kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya kerajaan Candi Muara Takus. Pada masa pemerintahan Sanggrama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut akibat serangan dari kerajaan Kolamandala India. Dalam serangan tersebut, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman sempat ditangkap namun dibebaskan kembali. Serangan yang dilakukan kerajaan Komalandala melemahkan kedudukan Sriwijaya. Pada 1275, kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan Melayu dan Singosari dalam rangka ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Sriwijaya mengalami kehancuran akibat serangan kerajaan Majapahit pada tahun 1337. Selain itu, kerajaan-kerajaan kecil juga melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya.